Shalom. Dikisahkan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mengajar dan mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ia menyendiri untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu mengawali dan mengakhiri karyanya dengan doa. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa dan karena hari mulai gelap, para murid pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Saat itu laut bergelora karena angin kencang. Setelah kira-kira 2-3 mil para murid mendayung, Tuhan Yesus berjalan di atas air dan mendekati mereka. Mereka ketakutan. Sabda Tuhan Yesus, "Ini aku. Jangan takut." Setelah mereka mempersilahkan Tuhan Yesus naik, seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Karya-karya ajaib Tuhan Yesus biasanya memuat dua aspek. Yang pertama, aspek penyelamatan. Yang kedua, aspek pewahyuan. Dua aspek itu menjadi nyata misalnya dalam peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air ini. Karya ajaib itu dilakukannya bukan dalam kondisi biasa, melainkan saat para muridnya sedang membutuhkan pertolongannya, karena mereka berada dalam bahaya besar. Perahu mereka hampir tenggelam di danau, karena terhempas oleh angin yang kencang. Dengan berjalan di atas air itu, Tuhan Yesus tidak hanya berhasil menolong para muridnya, melainkan juga mewahyukan keilahiannya kepada mereka. Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya sebagai Mesias yang datang untuk menguatkan iman para rasul dan untuk memberikan keselamatan. Laksana Yahweh. Ia mendatangi umatnya, menunjukkan kuasa ilahinya dan menghibur mereka dengan kehadirannya. Aku ini. Jangan takut. Melukiskan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam diri Tuhan Yesus. Ia memperlihatkan kehadiran kuasanya dengan berjalan di atas air, mendekati perahu hidup para muridnya, hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita dan ada di atas segalanya. Karena itu, siapa saja yang percaya kepadanya, tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kecemasan akan dunia ini. Kehadirannya yang ajaib dan penuh kuasa ini mengulangi saat di mana Allah memperlihatkan kuasanya atas angin dan gelombang laut, yang membantu umat Israel menyeberangi Laut Merah dengan mudah sebagaimana dalam kitab Keluaran bab 14. Kita pun sering takut mengarungi lautan kehidupan, apalagi bila ada gelombang dan badai. Tetapi, bila kita mempersilahkan Tuhan Yesus naik dan memasuki bahtera hidup kita, maka kita tidak merasa takut lagi. Bahkan tujuan hidup pun bisa kita capai dengan mudah dan selamat. Maka dari itu, hendaklah kita selalu menempatkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di awal dan di akhir setiap perjalanan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkaulah cahaya yang menerangi jalan hidupku. Semoga aku setia berjalan bersamamu, supaya aku selamat mencapai tujuan hidupku. Amin. Salam kasih. RHPE Channel.